Woho, selamat datang di channel Anime Viral Indonesia. Fans One Punch Man silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas selanjutan cerita One Punch Man setelah Tatsumaki berhasil mengurung Psiphos mode Orochi di permukaan kota Z. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man chapter 136 versi Read OPM atau Mangaku. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Mimin sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 136 ini pertempuran melawan asosiasi monster berlanjut. Para pahlawan kelas S telah berkumpul dan mulai bekerja sama untuk mengalahkan Psiphos mode Orochi. Di sisi lain, Garou selamat dari reruntuhan dan dia mulai bangkit untuk menyerang. Penasaran bagaimana detail ceritanya? Mari kita bahas. Di awal scene ditunjukkan Super Aloy Dakshan yang terus murung ketakutan. Dia akhirnya menceritakan pengalamannya kepada para pahlawan saat bertarung dengan Garou dan dia kalah. Puri-puri prisoner terkejut mendengar cerita itu. Dia tidak menyangka jika Dakshan juga dapat dikalahkan. Dalam benak Zombie Man, dia bertanya-tanya dalam hati, sebenarnya apa yang Garou lakukan sampai membuat Dakshan menjadi setakut itu. Lalu Dakshan bercerita jika Garou masih hidup dan mungkin dia akan segera muncul lagi. Dakshan merasa jika Garou muncul, maka tidak akan ada pahlawan yang mampu menandinginya. Sambil menggigil ketakutan, Dakshan bercerita jika Garou adalah makhluk yang sangat mengerikan. Dia sudah berkali-kali menjatuhkan Garou dalam pertempuran, namun dia terus bangkit dan semakin bertambah kuat. Seolah-olah kekuatan terus mengalir deras di dalam tubuhnya, seperti halnya jelmaan keputusasaan. Lalu scene berpindah ke reruntuhan bawah tanah markas asosiasi monster berada. Di sana ada Garou yang tertindas reruntuhan bebatuan yang sangat besar akibat gempa yang Tatsumaki keluarkan, sehingga reruntuhan dan bebatuan besar itu menimpa tubuh Garou. Meski sudah tertindas bebatuan dan reruntuhan yang sangat besar dan begitu dalam nan gelap, secara mengejutkan Garou masih bisa bertahan. Dia mencoba untuk tetap bisa bergerak meski itu terlihat mustahil. Dengan mulut yang mengeluarkan darah, dalam benaknya Garou berkata jika kejahatan mutlak harus dia jalankan. Dia bisa melihat dengan jelas sekarang. Namun Garou bertanya dalam hati, ada apa dengan tubuhnya ini? Dia juga terheran-heran. Meski sudah dikalahkan berkali-kali, tapi semakin lama semakin meningkat kekuatan yang ada di dalam tubuhnya. Garou seperti tidak sadar saat dia sudah dibuat babak belur oleh Dakshan di pertempuran sebelumnya. Namun anehnya, kepalanya terasa amat sangat jernih. Garou sekarang merasa sudah bisa mencapai level bencana dewa. Dia merasa telah menjadi makhluk yang bisa menjatuhkan manusia ke dalam lubang keputusasaan terdalam dan akan membuat teror abadi. Garou berhasrat ingin menjadi jelmaan keputusasaan. Lalu saat di tengah perasaan takut yang masyarakat alami, mereka akan bersatu dan bersyukur atas hidup mereka. Setelah itu bagi Garou tidak akan ada lagi perilaku yang tidak masuk akal, dan tak akan ada lagi yang namanya ketidaksetaraan dalam dunia di mana bertahan hidup jadi tidak menentu. Setelah itu kejahatan akan menghilang, diskriminasi dan bahkan peperangan pun juga ikut akan menghilang. Bagi Garou yang dibutuhkan dunia bukanlah keadilan yang didasarkan pada ketidaksetaraan. Dunia butuh kesetaraan yang didasarkan pada kejahatan mutlak. Setelah itu Garou mengingat bocah cengeng dan penakut yang sering bertemu dengannya, yaitu Tareo. Dia teringat saat menyelamatkan Tareo di dalam markas asosiasi monster. Saat itu Tareo bertanya kepada Garou, kenapa dia bisa tahu tempat tersebut. Saat itu Garou menjawab kalau dia adalah monster. Setelah itu tiba-tiba kesadarannya mulai menghilang dan dia mulai menggerutu seperti diselimuti kegelapan. Beberapa saat setelah itu wujud Garou berubah menjadi gelap dengan memancarkan aura yang begitu mengerikan. Lalu dia bersiap-siap melancarkan serangan balasan dan menebar teror ketakutan. Setelah itu scene kembali lagi ke permukaan kota Z, di mana para pahlawan telah berkumpul. Diperlihatkan Dakshan yang masih menggigil ketakutan. Dia berkata kepada para pahlawan jika dia adalah seorang pecundang dan semangat bertarungnya telah hancur.
Dakshan menambahkan jika bukan masalah menang atau kalah saat melawan Garo, melainkan apa yang dikatakan Garo di pertempuran sebelumnya itu memang benar, dan Dakshan mulai paham jika yang diinginkan Dakshan dari kemenangan yang memuaskan dan semua yang telah dia lakukan bukanlah hal yang patut dibanggakan. Karena sejatinya Dakshan cuma ingin memuaskan diri dengan kekuatannya saja, dan dia hanya ingin bermain pahlawan-pahlawanan tanpa rasa keadilan ataupun tekad dan sebagainya. Saat Dakshan yang bercerita sambil ketakutan, datanglah Amaimas yang mendekati Dakshan. Lalu tiba-tiba Amaimas menendang Dakshan dengan tatapan penuh amarah. Meski sudah ditendang dengan begitu keras dan terpental cukup jauh, Dakshan bangkit dan tetap dengan ekspresi murungnya itu. Dia tidak akan menyalahkan Amaimas jika telah membuatnya marah. Lalu Amaimas mendekati Dakshan lagi dan malah melancarkan tendangan bertubi-tubi ke arah Dakshan. Das 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 das. Para pahlawan terkejut dengan apa yang Amaimas lakukan kepada Dakshan. Namun setelah itu dengan penuh amarah, Amaimas memaki dan memarahi Dakshan sambil berkata jika dia tidak pantas disebut pahlawan. Para pahlawan tidak membutuhkan pecundang seperti dia. Dakshan yang sudah dihajar separah itu tetap tidak terluka, tapi rasa takutnya juga masih tidak kunjung hilang. Atomic Samurai yang melihat perilaku yang Amaimas tunjukkan berkata dalam hati, lucu sekali mendengar ini dari orang yang menangis pada Tatsumaki lewat alat komunikasi. Sedangkan Zombie Man mulai melihat sikap yang ditunjukkan Amaimas dengan sudut pandang yang berbeda. Sambil menunjukkan wajah yang penuh amarah, Amaimas bertanya kepada Super Alloy Dakshan, apakah dia tidak merasa marah dengan sikap pengecut yang dia lakukan itu. Para pahlawan yang ada di dekatnya pada terkejut melihat ekspresi super marah yang Amaimas tunjukkan. Sedangkan puri-puri prisoner mencoba menghibur Dakshan sambil berkata jika Garo juga mengalahkannya. Meski begitu, tubuh Dakshan yang kuat itu masih sangat dibutuhkan untuk membantu para pahlawan lainnya, mengingat para eksekutif musuh juga masih hidup. Tapi Dakshan menjawab kalau dia bertarung cuma untuk dirinya sendiri dan tidak ada orang yang ingin dia lindungi. Mendengar hal itu, puri-puri prisoner menyanggah Dakshan sambil berkata jika dirinya sendirilah yang harus dilindungi. Puri-puri prisoner menasihati Dakshan, jika Dakshan menyerah di sini maka dia akan kehilangan pribadi berharganya itu selamanya. Sambil melihat tangannya yang gemetaran, Dakshan mencoba melawan dan berusaha untuk tidak takut lagi. Sedangkan Amaimas memarahi Dakshan dengan berkata jika otot-otot besar milik Dakshan sedang menangis, dan Amaimas meminta Dakshan untuk tidak membiarkan sisi lemahnya menguasainya lagi. Iayan yang melihat kemarahan dari Amaimas memaklumi apa yang terjadi. Dia juga pernah merasa demikian, tidak peduli berapa kali mengalami kemunduran dan tidak peduli berapa kali dia mengecewakan dirinya sendiri, dia akan bangkit dan melangkah maju. Sebab itulah yang dilakukan oleh pahlawan. Setelah itu Amaimas bertanya kepada Dakshan apa yang dikatakan otot-otot besarnya itu kepadanya. Sambil menggigil ketakutan, Dakshan mencoba melawan ketakutannya itu. Lalu secara perlahan-lahan puri-puri prisoner mendekati Dakshan sambil berbisik jika nanti Dakshan tidak segera bangkit, puri-puri prisoner akan segera menciumnya. Hehehe. Lalu tiba-tiba Dakshan mencoba berdiri sambil berteriak jika dia tidak akan membiarkan semua berakhir seperti ini. Melihat respon yang Dakshan tunjukkan, akhirnya Amaimas merasa puas. Para pahlawan yang melihat Dakshan yang mencoba melawan rasa takutnya juga ikut merasa lega. Setelah itu Atomic Samurai melihat ke langit, di mana Dravenite mode terbang sedang mengejar Psychos mode Orochi. Lalu Atomic Samurai menawarkan sesuatu yang mengagetkan kepada para pahlawan. Sambil menunjuk ke arah langit, Atomic Samurai mengajak para pahlawan yang ada untuk bekerja sama mengalahkan musuh satu itu. Semua pahlawan yang mendengar ajakan tersebut langsung pada terkejut. Mereka tidak percaya pahlawan yang seegois Atomic Samurai mau mengajak pahlawan lainnya untuk bekerja sama. Bahkan Iayan, sang muridnya sendiri pun juga ikut terkejut dengan apa yang gurunya katakan barusan. Namun sambil berekspresi malu, Atomic Samurai berkata jika ini akan menjadi pertama dan terakhir kalinya dia bersikap seperti itu. Cell Emperor bertanya bagaimana rencana yang akan dibuat agar bisa terjadi kerjasama. Belum selesai diskusi soal kerjasama itu, secara mengejutkan datanglah Tank Top Master yang terbang dengan tiang listriknya lalu menabrak dinding dari tower markas Asosiasi Monster. Bruak!
Kejadian itu membuat para pahlawan yang ada di sekitarnya pada terkejut. Lalu Tank Top Master melompat dan menghampiri para pahlawan yang ada sambil berkata, "Aku datang untuk membantu." Para pahlawan langsung terkejut dan bersyukur dengan kedatangan Tank Top Master. Lalu mereka mulai berdiskusi bagaimana cara mengalahkan Psychos mode Orochi yang sedang dikejar oleh Draft Knight di langit kota Z yang hancur itu. Zombie Man mendekati Amaimas sambil berkata jika dia selalu mengira kalau Amaimas cuma bisa ngomong besar saja. Tapi setelah melihat kejadian barusan membuat kesan dari Zombie Man kepada Amaimas sedikit berubah. Amaimas menanggapi kesan dari Zombie Man dengan ekspresi agak sewot. Sedangkan Child Emperor tersenyum melihat para pahlawan yang saling berunding untuk bekerja sama. Dia sangat bersyukur. Bagi Child Emperor, para pahlawan yang berkumpul adalah para pahlawan sejati. Di sisi lain, Amaimas yang berdiri di sebelah Zombie Man berkata jika dia tidak berharap banyak dari orang yang dibuat babak belur oleh musuh. Lalu Zombie Man memanas-manasi Amaimas sambil berkata, "Tenang saja Amaimas yang memalukan, hehehe." Mendengar ucapan tersebut, Amaimas mulai naik darah dan berhasrat memukul kepala Zombie Man. Sedangkan si Zombie Man dengan tersenyum memandang Amaimas seperti mau mengejeknya saja. Beruntung ada Child Emperor yang langsung melerai pertengkaran mereka berdua. Tidak disangka-sangka para pahlawan telah berkumpul dan mereka semua mulai bekerja sama untuk mengalahkan Psychos mode Orochi yang sedang terbang dikejar Draft Knight di langit kota Z. Mampukah kerjasama dari para pahlawan itu membuahkan hasil? Sayangnya Shin Manga One Punch Man chapter 136 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga One Punch Man chapter 136 yang ending scene-nya memperlihatkan para pahlawan yang berkumpul di permukaan kota Z untuk merencanakan kerjasama dalam mengalahkan Psychos mode Orochi. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Selain itu, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jangan lupa klik subscribe lalu tekan loncengnya juga ya, supaya kamu selalu dapat notifikasi jika kita upload video terbaru. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget, biar channel ini makin ramai dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Sampai bertemu di video review manga One Punch Man selanjutnya, and see you next time.